إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi penghapus atas setiap dosa yang telah kita lakukan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa hadir di tempat ini melaksanakan salat Jumat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nyaman. Mudah-mudahan zikir kita, tasbih kita, tilawah kita, semuanya ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan tetesan air wudu dari anggota wudu kita. Mudah-mudahan semuanya yang kita kerjakan menjadi tameng kita daripada panasnya api neraka kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Allah menghadirkan hari Jumat ke hadapan kita dengan mewajibkan salat Jumat di dalamnya, pasti ada hikmah, ada pembelajaran buat kita semuanya. Karena pada hari-hari yang lain kita tidak pernah mendapatkan seperti ini. Di hari Senin kita tidak mendapatkan ada yang namanya salat Senin. Di hari Selasa kita pun tidak mendapatkan yang namanya salat Selasa, Rabu, Kamis, Ahad dan lain sebagainya. Kita tidak pernah mendapatkan kecuali hari Jumat di mana ada yang namanya salat Jumat. Oleh karenanya, kalau kita menganggap hari Jumat adalah hari yang biasa-biasa saja, yang tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain, kalau kita masih malas-malasan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini, kalau kita masih biasa-biasa saja ketika melaksanakan sholat Jumat, ketika kita tidur-tiduran ketika mendengarkan khutbah Jumat, bahkan tertidur dengan lelapnya, maka sungguh kita ini adalah orang merugi, orang yang tidak beruntung. Dengan kata lain, tidak mendapatkan keutamaan daripada sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lupa diri, berbuat ini berbuat itu tanpa terkendali. Jangankan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, hanya sekedar berzikir mengingat Allah saja dia tidak pernah. Begitupun ketika ditimpa suatu musibah penyakit misalnya, bukannya sadar dan mengintrospeksi diri, sabar dan ridho terhadap ketentuan dan ketetapan ilahi,
tapi sebaliknya dia malah menuduh Allah tidak sayang lagi pada dirinya akibat sakit yang ia derita. Tidaklah Allah memberikan ujian dan cobaan, melainkan pasti di dalamnya ada hikmah dan pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah sakit yang kita rasakan. Di antara hikmah dan pelajaran sakit yang kita dapat adalah, yang pertama, sakit itu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang menderita sakit, ia akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika ia dalam kondisi sehat. Yang kedua, sakit itu adalah istighfar. Orang yang sedang menderita sakit, ia akan mudah teringat akan dosa-dosa yang pernah ia kerjakan, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akibat banyaknya perintah Allah yang ia tinggalkan dan banyaknya larangan Allah yang ia langgar, ataupun dosa antar sesama seperti menzalimi orang, berghibah, menggunjing, dan lain sebagainya. Maka ketika ia sedang sakit, dia akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun meminta maaf kepada orang yang pernah ia berbuat dosa kepadanya. Ia takut jikalau sewaktu-waktu penyakit yang dideritanya akan menghantarkan kepada dia atau mengantarkan ia kepada kematiannya, sehingga akan menjadi beban nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia belum bisa atau belum meminta maaf baik kepada Allah maupun kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Yang ketiga, sakit itu adalah tauhid. Orang yang sedang menderita sakit, apabila ketika ia merasakan sakit yang luar biasa dari penyakit yang diderita, maka kalimat-kalimat thayyibah seperti astaghfirullah, masya Allah, ya Allah, inna lillah, dan lain sebagainya akan mudah meluncur dan terucap dari lisannya. Kalimat-kalimat tersebut cara tidak langsung membimbingnya untuk mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mampu menyembuhkan segala penyakit, bukan yang lainnya. Maka seyogyanya ketika yang sehat, seyogyanya kita yang sehat maupun yang sedang sakit, menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sakit adalah muhasabah atau ajang untuk introspeksi diri. Orang yang sedang menderita sakit, ia memiliki lebih banyak waktu luang untuk merenungi diri. Bisa jadi sakit yang ia alami adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kealpaan dan kesalahan yang ia perbuat selama ini, sekaligus bentuk kasih sayang Allah kepadanya agar ia tidak mengulangi hal itu lagi. Juga mengajak diri untuk menghitung-hitung sudah berapa banyakkah bekal yang kita miliki untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, sakit itu adalah jihad. Orang yang sedang menderita sakit, ia tidak boleh menyerah kalah dengan penyakit yang dideritanya. Ia tidak boleh berputus asa, pasrah begitu saja menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah yang Maha Kuasa. Tetapi ia wajib terus berikhtiar, ia wajib terus berusaha, berjuang demi kesembuhan dan kesehatannya, meskipun kesembuhan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin ia dapatkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang keenam, sakit itu adalah ilmu pengetahuan. Orang yang sedang menderita sakit, ia akan berusaha untuk mencari informasi tentang penyakit yang ia derita. Apa jenisnya, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengobatinya. Baik dengan cara mencari informasi lewat dokter yang ahli di bidangnya, ataupun dengan cara mencari informasi lewat media, baik cetak maupun media elektronik dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu secara tidak langsung menambah pengetahuan pada dirinya, minimal pengetahuan tentang penyakit yang ia derita, sehingga apabila ia di kemudian hari terkena penyakit itu lagi,
maka ia pun bisa merawat dirinya sendiri berbekal pengalaman yang sudah dia dapatkan ketika dia sakit sebelumnya. Yang ketujuh, sakit itu adalah nasihat, baik bagi yang sakit maupun yang sehat. Yang sakit mengingatkan yang sehat untuk menjaga dirinya agar tidak sakit, dan yang sehat menasehati dan menghibur orang yang sakit agar bersabar dan ikhlas dengan sakitnya, dengan tetap berusaha untuk mengobatinya. Maka Allah sayang dan cinta kepada keduanya. Yang kedelapan, sakit itu adalah silaturahim, karena ia bisa mendekatkan yang jauh. Ketika seseorang menderita sakit, maka keluarga, saudara maupun sahabat yang sebelumnya jarang bertemu karena berbagai macam sebab kesibukan, begitu mendengar berita bahwa temannya sakit, saudaranya sakit, akhirnya mereka pun datang menengok dengan penuh senyuman dan kerinduan yang dalam. Maka semakin eratlah hubungan silaturahim di antara mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hikmah yang kesembilan, sakit adalah mustajabud doa. Artinya orang yang sedang menderita sakit, maka doa-doa yang ia panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Imam As-Suyuti selalu keliling kota, ia mencari orang-orang yang sakit, kemudian tatkala ia mendapatinya, ia minta didoakan oleh orang yang sakit tersebut, karena beliau tahu doa orang yang sakit itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, sakit itu adalah salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Karena orang yang sedang menderita sakit dan dia ketidakmampuannya, dengan kata lain orang yang sedang sakit lebih sedikit peluangnya untuk melakukan kemaksiatan dibandingkan mereka yang sehat, dan tentu saja ini menghambat daripada tugas setan untuk menjerumuskan manusia. Yang ke-11, sakit itu membuat seseorang sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan ini merupakan satu sikap keinsyapan seorang hamba yang sangat disukai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak tertawa menyebabkan hati kita menjadi keras, sedangkan menderita penyakit, insya Allah hati kita lebih lunak dan mudah untuk mendapatkan simpati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ke-12, sakit itu memperbaiki akhlak seseorang. Orang yang sedang menderita sakit, maka sifat sombongnya yang ada pada dirinya sedikit demi sedikit akan terkikis, terganti dengan sifat ketawaduan, kerendah hatian. Dia tahu diri, oh ternyata saya ini adalah orang yang lemah, saya ini adalah orang yang tidak mampu apa-apa. Dikasih sakit gigi saya saja, saya sudah mengeluh, saya sudah merasa payah. Maka dia akan menghilangkan sifat sombong dari dirinya. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah 12 hikmah yang terkandung di dalam sakit. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini semuanya, ketika diri kita ditimpa musibah berupa sakit, kita tidak pernah mengeluh, kita tidak pernah berputus asa, kita tidak pernah menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bukan-bukan. Bahkan kita bersyukur karena Allah masih sayang dengan kita, ditegurnya kita supaya tidak lupa diri, yaitu dengan diberikannya penyakit kepada kita. Mudah-mudahan semuanya ini menambah sekali lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin,
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة